Oke, mari kita buat mulai ya untuk membuat gamenya. Seperti biasa kita buka file yang baru, ya, file new ya. Kemudian yang objek bawaannya ini defaultnya dihapus saja. Nah, kita sekarang masukkan objeknya, yaitu gambar roket ya. Kita cari gambar roket. Nih, gambar roket ship. Oke. Nah, kemudian ini karena gambarnya terlalu besar, kita rubah saja ukurannya. Kita coba 50. Oke, 50 ini mungkin cukup ya. Atau kita kecilin lagi deh 40 coba. Oke, 40. Kemudian kita coba kasih background. Kita kasih background yang mirip gambar antariksa mungkin ya, luar angkasa. Ini mungkin ya. Oke ya. Oke. Yang pertama kita akan coba buat kontrol atau ya kodenya ya, block code-nya untuk menggerakkan objek roket ini ya. Ini sebelumnya kita ganti namanya saja nih ya. Kita ganti, atau biarin aja ya. Oke. Nah, gimana caranya untuk menggerakkan? Nah, nanti roket ini dia akan geraknya cuma ke kanan dan ke kiri saja ya. Kita nggak perlu gerakin dia ke atas. Nah, karena itu nanti yang posisi yang akan berubah nanti variabel x-nya nih, nilai x-nya ya. X-nya. Oke. Nah, yang pertama kita inginkan ketika dia gamenya dimulai, gitu kan? Ya, ini ya. Pada saatnya gamenya dimulai, kita akan memposisikan roketnya di posisi ini ya, posisi awalnya ya. Coba perhatikan lagi kalau kalian ini gerakin seperti ini, perhatikan di bagian sini ya. Untuk X-nya ini dia akan update secara otomatis ya, nilai X, nilai Y ini update. Nah, begitu gamenya dimulai, kita ingin pertama-tama dia ada pada posisi di sini ya. Oke, selanjutnya kemudian kita buat supaya dia bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Ya, pergerakan ke kanan dan ke kirinya nanti dia akan mengikuti mouse kita ya, gerak mouse kita atau gerak kursornya. Nah, bagaimana supaya dia bergerak mengikuti mouse-nya, mengikuti kursor? Maka kita perlu satu variabel di sini yaitu nilai mouse x ya. Oke, kemudian di bagian motion nanti kita bikin supaya nilai y-nya tetap tapi nilai x-nya berubah sesuai dengan arah kursor tadi nih, arah mouse-nya tadi ya. Karena itu kita buat nanti kita set x-nya itu mengikuti mouse x. Oke, kemudian nanti ini kan akan berulang-ulang terus ya, nanti akan berulang, makanya kemudian kita bikin kontrol, kemudian kita gunakan ini forever nih. Oke, kita pasangkan coba ya. Jadi ketika tombol start atau bendera ini kita mulai, maka nanti roketnya ini akan bergerak sesuai dengan arah kursor atau arah mouse kita. Oke. Nah, ini tahapan yang pertama kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat pelurunya ya. Pelurunya kita tambahkan objek baru untuk peluru ya, ini saja ya. Kemudian ini ukurannya kita rubah. Segitulah cukup. Nah, kemudian kita ingin ketika gamenya dimulai, di start, ini pelurunya dia akan pertama dia posisinya akan mengikuti posisi dari roket. Karena itu pada saat dimulai, ini motionnya atau pergerakannya dia akan go to atau mengikuti
sedikit ya, mengikuti dari progresifnya. Oke, kita coba mulai. Kalian lihat dia ada posisinya di sini. Oke. Nah, tapi dia ada di atasnya nih ya, terlihat ada di atas ya. Nah, karena itu mungkin baiknya pertama kali kita buat dia tidak terlihat dulu. Terlihat. Kok show? Salah. Hide ya. Ini hide ya. Terus hilang, nggak ada ya? Nggak ada. Sebenarnya dia ada di sini nih tadi. Oke, selanjutnya kita ingin supaya pelurunya itu dia bergerak ke atas ya. Karena bergerak ke atas berarti nanti kita akan rubah nilai y-nya, sumbu y-nya. Karena itu kita gunakan blok change y. Oke, coba ya. Ini change y. Terus ini kalau diklik terus, nah objeknya bergerak ke arah sumbu y, bergerak ke arah sumbu y ya, naik ke atas, positif. Ini berarti dia naik ke atas. Oke, kemudian kita ingin melakukan dia berulang-ulang terus menerus sampai di ujung sini. Oke, sampai di ujung sini berarti kita gunakan kontrol, kita gunakan repeat until. Repeat until berarti dia akan mengulangi keadaan yang di sini ya, blok di sini sampai kondisi di sini terpenuhi. Oke, sampai, nah kemudian kita ambil sensing, kemudian kita touching sampai menyentuh edge ini di sini, tepian ini. Jadi blok ini kita akan ulangi terus menerus sampai bolanya sampai tepian di sini. Nah, ketika bolanya sampai pada tepian di sini, nah kita ingin supaya bolanya terlihat hilang ya, maka kita hide. Oke. Nah, kemudian kita ingin supaya pelurunya ini nanti keluar atau ditembakkan ketika kita menekan tombol di keyboard kita ya. Misal ketika tombol tombol spasi di keyboard kalian tekan, baru kemudian pelurunya keluar tuh. Nah, karena itu kita tambahkan kontrol di sini. Eventnya itu when space key press ya. Oke. Ini nanti di sini, kemudian di bagian sini ini kita harus tampilkan kembali ya. Oke, seperti ini. Coba ya. Start. Oke. Saya tekan tombol space, start. Keluar dia. Nih, saya tekan lagi, terus keluar lagi. Oke. Bagus ya, keren ya. Terus iya, bagus. Cuman mungkin ini masih kurang menarik ya, karena pelurunya cuma satu nih. Gimana kalau kita ingin pelurunya dia keluarnya banyak tuh? Nah, keluarnya banyak. Nah, supaya seperti itu kita coba lakukan perubahan sedikit pada bloknya ini. Nah, kita akan gunakan yang namanya saya kenalin ini nih, blok yang ini, when I start as clone, kemudian create clone. Ini kita akan menggunakan 3 kombinasi blok ini ya. Jangan kombinasi blok ini. Oke, nah sekarang kita modifikasi sedikit kodenya ya. Oke, sekarang yang ini saya tarik. Jadi bukan lagi when space key press. Jadi ketika tombol spasinya ditekan, nah kita gunakan yang ini, create clone of myself. Jadi dia akan menggandakan dirinya. Oke, kemudian setelah dia menggandakan dirinya, when I start as a clone, setelah dia menggandakan dirinya, baru dia lakukan blok yang ini. Nah, jangan lupa gunakan blok yang ini, karena kalau kalian menggunakan blok ini clone kemudian tidak diakhiri dengan menghapus clone-nya, maka
ada semacam perulangan yang terus menerus ya sampai komputer kalian nanti bisa hang. Nah ini headnya saya ganti dengan delete disk clone. Oke, kita coba lagi ya. Oke, nah ini udah terlihat bagus nih ketika beberapa kali saya tekan spasinya, ini keluarnya banyak. Oke, nah, lebih bagus ya. Lebih bagus. Oke, mungkin kita bisa perbaiki lagi nih tampilan tembakannya nih ya, supaya lebih bagus. Kalau ini kan saya tekan spasi ya. Nah sekarang saya ingin supaya pakai mouse aja lah, pakai mouse. Jadi begitu mouse-nya saya tekan, baru pelurunya keluar. Oke. Kalau tadi kan kita pakai spasi. Nah sekarang kita pakai mouse. Bagaimana kalau mouse-nya ditekan, baru dia keluar pelurunya. Oke. Nah kita perbaiki kodenya. Nah, karena kita ingin kita gunakan logika kalau kursornya mouse-nya ditekan baru dia pelurunya keluar. Karena itu kita ke bagian kontrol nih, if then ya. Jika kondisinya terpenuhi baru kita lakukan apa. Nah sekarang mouse-nya ditekan berarti bagian sensing if mouse down ya. Jika mouse-nya ditekan, maka ya, ini saya hilangkan tadi yang space-nya ya, ini nggak dipakai ya. Kita tidak menggunakan tombol spasi lagi, jadi kita menggunakan ini. Jika ditekan, mouse-nya ditekan, kita akan create clone of myself. Oke. Kemudian ini akan dilakukan perulangan. Nah, karena itu kita ambil forever. Kemudian ini dimasukin ke sini. Kemudian ini taruh di sini. Oke. Kita coba ya. Nah ini lebih bagus ketika saya tekan. Saya tekan kursornya ini, ada mouse-nya ini. Nah, pelurunya jadi bagusan sih. Iya. Bagus ya. Nah, mungkin kita bisa kasih jeda di sini ya, sedikit. Kita kasih waktu di sini nih. Masukin taruh kata 0 ya. Oke. Nah, ini lebih bagus nih. Sip. Tuh. Woi. Nah. Ya, selesai ya untuk pergerakan pesawatnya, kemudian pelurunya. Nah, sekarang kita masukkan satu objek baru, yaitu lawannya nih ya. Kita masukin meteornya begini. Oke, kita cari objek meteor nih, objek mirip-mirip meteor. Tambahkan satu. Mana ya? Ini deh. Oke. Baik, kemudian ini kurang bagus ya tampilannya. Sekarang kita coba edit deh tampilan ini ya. Kita edit tampilannya ini. Kita ke custom. Oke. Kemudian ini kita tambahkan blok-blok hitam deh. Ini pilih yang ini supaya nggak ada garisnya. Kemudian kita ambil ini bulatan, kemudian warnanya kita kasih hitam deh. Ini tetap merah, kemudian kita ambil ini, kita ganti hitam, terus kita ambil yang merah, bulatan merah, kemudian kita gambarkan ke sini. Oke, ya, jadi kayak meteor lah ya. Meteor kok segi berapa nih, segi 8. Nah, karena itu kita coba
edit nih bentuknya. Oke, meteor kan nggak beraturan ya. Nah ini kita buat dia nggak beraturan aja. Nah ini cukup. Oke, kita cukup edit. Kemudian ini mungkin kita rubah ukurannya ya, 40 mungkin. Oh terlalu kecil, 60 deh. Oke, nah segini cukup lah. Nah berikutnya kita ingin supaya nanti meteornya ini dia akan muncul dari atas ini ya, dari tempat acak di sini, kemudian dia nanti jatuh ya, turun ke bawah seperti tadi ya. Kalau dia turun berarti nanti kita akan rubah sumbu Y-nya. Nah pertama kali kita ingin ketika gamenya di start, nanti posisi awal dari si objek ini meteornya ini berada di posisi sini ya, karena itu go to X nya sini. Oke, di pertama kali jangan ya. Kemudian ya, ketika kembali nyalakan, posisinya dia tetap di sini. Oke. Nah, kemudian kita ingin rubah posisi X-nya. Oke. Ya posisi X-nya ya. Kita ingin supaya dia jangan dari sini terus ya. Kita ingin dia secara acak ada di sini. Ya. Secara acak dia ada di sini. Oke, karena itu pasti kita akan rubah nilai X-nya. Oke, karena itu kita ke menu operator di sini, kemudian kita ambil yang ini pick random. Nah, pick randomnya kita masukkan ke posisi X-nya. Nah, kemudian ini kalian harus tahu nih bahwa posisinya kita ingin dia itu mulai bisa muncul dari sini. Kalau di sini ini posisi X-nya itu min 228. Terus inilah ya. Min 218. Berarti ini kita rubah ini min 218 sampai ke berapa nih? 176. Berarti 176. Oke, nah jadi pick random berarti dia akan memilih secara acak nilai X-nya. Coba ya, kita mulai start dulu di sini. Dia muncul di sini ya. Kemudian saya stop, saya start lagi. Nah, dia muncul di sini. Jadi setiap kali kita start, posisi meteornya, posisi X dari meteornya ini berubah-ubah ya, tidak bisa kita tebak. Kan lebih seru tuh kalau seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buat meteornya itu turun ke bawah ya, seperti biasa. Berarti kita gunakan yang perubahan nilai Y-nya. Nah, kita ingin change Y-nya kita buat minus karena dia ke bawah kan. Coba tuh, seperti itu ya, ke bawah kan. Wah, kemudian ini dilakukan secara berulang-ulang sampai dia posisi di bawah sini. Nah, di bawah sini tuh nilainya berapa tuh ya? Nilainya mungkin sekitar 170 lah ya, min 170. Nah, begitu nanti dia udah posisi Y-nya min 170, kemudian kita buat dia menghilang. Oke, jadi kita kontrol lagi sama repeat until. Oke, untilnya apa? Sampai dia posisi sampai dia kondisinya sekarang kita buat kondisi sampai posisi Y-nya. Nah, kita cari yang sini nih, bagian operator itu ada ini ya. Nah, ini nanti nilai Y kita taruh di sini sampai nilai Y-nya kurang dari ini 170. Oke. Nah, kemudian untuk mengisi ini kita ambil
motion, EA position. Oke, kita masukkan ini ke sini. Kemudian change Y-nya masukkan ke sini. Nah, di repeat until setelah diulang terus sampai posisi sini. Dan ketika dia sudah sampai posisi sini, kita buat dia hilang, looks-nya hilang, hide. Oke, kita coba ya. Terus hilang nanti. Lagi. Oke, ini sekali ya, lupaan di sini ya. Nah, di sini karena ini kita akan buat terus menerus ya, kemudian kita tambahkan kontrol forever di sini. Just masukin di sini. Coba kita naik. Oh, ini harus di show nih. Oke, ini kita masukkan juga yang bagian ini ya, ke sini. Coba. Oh, harus di show tadi. Ini show lagi ya. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya ini kalau ini dihilangin ini juga nggak terlalu ngaruh sih ya. Oke, karena posisi awalnya sudah di show ya. Oke, ini ya. Oke, meteornya udah bagus nih ya. Oke, nah cuman mungkin lebih bagus lagi atau lebih menantang lagi ketika ini meteornya lebih banyak yang jatuh ya, lebih banyak yang jatuh. Nah, gimana caranya, kita coba benerin lagi nih kodenya ya. Oke, kita gunakan yang ini lagi nih. Oke. Nah, kemudian yang bagian sini ini kita keluarkan dari bloknya, kemudian saat di start kita buat dia create clone-nya. Nah, dan begitu dia create clone-nya, yang kita install clone. Nah, kemudian bagian sini kita masukin ke sini, delete clone. Oke, kita coba lihat aja. Oke, banyak sekali ya, lebih seru ya. Cuman ini ada yang agak aneh terlihat di sini. Kalau kalian perhatikan yang ini sebenarnya objek aslinya ya. Yang lainnya itu clone-nya. Objek aslinya ini masih terlihat. Nah, ini kita bisa perbaiki. Nah, kita perbaiki dengan cara kita mainin hide and show-nya. Berarti kita buat hide yang objek aslinya, kemudian yang objek cloning-nya kita show. Nah, banyak sekali ya. Banyak sekali, karena itu kita kasih kontrol yang di sini. Ini kita buat sini, kemudian kalau gini. Nah, tapi terlalu lama nih satu ya. Kalau kita buat 0,5. Nah, ini lebih bagus ya. 0,3. Wah, ini lebih mantap. Oke, bagusnya, terlihat lebih bagus ya. Meteornya jadi banyak berjatuhan dari atas. Oke, nah selanjutnya nanti kita buat bagaimana ini ketika meteornya ini ya, kalau kita tembakan ini kan belum ada apa-apa ya. Walaupun pelurunya kena meteornya ini nggak ada apa-apa. Oke.